Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Saya Yohana Orembaluk. Saya akan memaparkan materi berkaitan dengan biaya tenaga kerja. Rangkuman pembahasan dari biaya tenaga kerja ada 4. Yang pertama, pengertian dan klasifikasi biaya tenaga kerja. Yang kedua, kegiatan dalam sistem tenaga kerja. Yang ketiga, karakteristik dan aplikasi sistem upah insentif. Yang keempat, akuntansi biaya upah lembur dan premi, bonus, honor cuti, dan pensiun. Materi yang pertama berkaitan dengan pengertian dan klasifikasi dari biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja merupakan harga atau jumlah rupiah tertentu yang dibayarkan kepada para pekerja atau karyawan yang bekerja pada bagian produksi. Klasifikasi dari biaya tenaga kerja ada 2, yaitu yang pertama biaya tenaga kerja langsung adalah biaya tenaga kerja yang dapat diidentifikasikan dengan suatu operasi atau proses tertentu yang perlu untuk menyelesaikan produk-produk dari perusahaan. Yang kedua, biaya tenaga tidak langsung merupakan semua biaya tenaga kerja yang secara tidak langsung terlihat dalam proses produksi. Dengan demikian, biaya ini tidak dapat diidentifikasikan khusus kepada suatu operasi atau proses produksi tertentu. Materi yang kedua berkaitan dengan kegiatan dalam sistem biaya tenaga kerja. Kegiatan dalam sistem tenaga kerja meliputi pencatatan waktu kehadiran, pembuatan daftar gaji dan upah, pembayaran, dan distribusi biaya tenaga kerja. Yang pertama, pencatatan waktu kehadiran. Pencatatan waktu hadir ini dapat memerlukan data dasar bagi departemen atau bagian personalia untuk menghitung dan membuat daftar gaji dan upah. Dengan demikian, pencatatan waktu hadir ini mempunyai 2 tujuan. Yang pertama, menghimpun data yang dipakai sebagai dasar untuk membuat daftar gaji dan upah. Yang kedua, menghimpun data yang dipakai sebagai dasar untuk pendistribusian biaya tenaga kerja kepada berbagai tujuan biaya, seperti pekerjaan-pekerjaan, proses departemen, dan pusat-pusat biaya. Yang kedua, pembuatan daftar gaji dan upah. Fungsi pembuatan daftar gaji dan upah dilakukan oleh bagian gaji dan upah. Tugas-tugas pokok dari bagian ini adalah menghitung gaji dan upah dalam jumlah bruto dan jumlah neto. Prosedur dalam pembuatan daftar gaji dan upah yang dilaksanakan oleh bagian gaji dan upah adalah sebagai berikut. Yang pertama, menerima data jumlah jam untuk tenaga kerja harian dan tenaga kerja yang digaji secara bulanan. Yang kedua, menerima data-data perubahan dalam tarif gaji dan upah, bonus, premi, lembur, dan data lainnya dari bagian personalia. Yang ketiga, menerima data-data mengenai perubahan dalam pemotongan gaji dan upah. Yang ketiga, prosedur pembayaran. Berdasarkan kepada daftar gaji dan upah yang telah diperiksa, bendaharawan melakukan pembayaran gaji dan upah, membuat dan menyetujui bukti kas keluar. Yang keempat, distribusi biaya. Fungsi distribusi biaya tenaga kerja merupakan tanggung jawab bagian akuntansi biaya. Distribusi biaya tenaga kerja harus menjamin bahwa produk, departemen, proses atau tujuan biaya yang lainnya telah dibebankan dengan layak atau biaya dari jasa tenaga kerja yang digunakan. Materi yang ketiga berkaitan dengan karakteristik dan aplikasi sistem upah. Upah insentif memberikan manfaat kepada kedua belah pihak yang berhubungan dalam suatu perusahaan. Karakteristik dari sistem upah insentif adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem upah insentif harus berdasarkan standar yang ditetapkan secara ilmiah melalui studi waktu, evaluasi tugas, dan unit aktivitas. Yang kedua, sistem insentif harus dimengerti oleh para pegawai sebelum mulai bekerja. Yang ketiga, seluruh tugas atau pekerjaan oleh tenaga kerja langsung harus ditentukan dengan basis insentif. Yang keempat, dalam menetapkan bonus harus semata-mata mempertimbangkan mutu produksi. Yang kelima, standar yang ditetapkan seharusnya tidak diubah, kecuali ada perubahan metode. Yang terakhir, suatu imbalan jasa yang tinggi harus dibayar untuk hasil pekerjaan yang melebihi standar. Materi yang keempat berkaitan dengan akuntansi biaya upah lembur dan premi, bonus, honor cuti, dan pensiun. Yang pertama kita lihat upah lembur dan premi lembur.
Sehubungan dengan kerja lembur yang dilakukan karyawan produksi atau tenaga kerja langsung, penghasilan pada karyawan tersebut meliputi dua elemen, yaitu biaya upah lembur dan premi lembur. Yang kedua berkaitan dengan bonus. Bonus merupakan suatu pembayaran insentif kepada para pekerja atau karyawan yang dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas dan memberikan imbalan terhadap peningkatan produktivitas tersebut. Yang ketiga berkaitan dengan honor cuti. Pada banyak perusahaan, biasanya para karyawan menerima pembayaran honor cuti setelah masa kerja tertentu. Biaya ini tidak dibebankan ke akun barang dalam proses. Yang keempat, pensiun. Biaya pensiun dapat dikelompokkan sebagai biaya overhead pabrik, beban pemasaran atau beban umum, dan administrasi bergantung pada kualifikasi dari para perusahaan karyawan tersebut. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.